Sedikit saran bagi adik-adik yang menggunakan gadget Android supaya mengatur settingan layarnya dari mode potret menjadi mode putar otomatis. Kemudian, atur posisi gadget kalian dari posisi vertikal menjadi horizontal. Baik adik-adik, kali ini kita akan membahas logika dasar bagian ketiga, logika angka dalam gambar. Jadi namanya saya singkatkan jadi angga. Ada 3 bentuk logika angka dalam gambar atau angga. Yang pertama, logika angga bentuk ke-1, ada 3 angka, 1 gambar ya. Di sini gambarnya berupa segi 4. Kemudian yang bentuk kedua itu ada 4 angka. Gambarnya itu segitiga. Kemudian bentuk yang ketiga 5 angka. Gambarnya itu segi 4. Oh ya, ini sebelumnya saya minta maaf kalau yang ada namanya angga ya, bukan berarti mau mengejeknya, ini sekedar singkatan belaka. Jadi jangan ada yang tersinggung, oke ya? Baik adik-adik, kita lanjutkan lagi. Nah, logika angga yang pertama, contoh ke-1. Nah, di sini terlihat ada 3 angka, 4, 12, 3. Dimana angka 12-nya itu berada dalam segi 4. Pertanyaannya, bagaimana hubungan dan urutannya? Maksudnya apa hubungan 4, 12, dan 3 dan urutan ketiga bilangan tersebut dalam hal apakah itu operasi ataupun hal lainnya ya. Oke. Yuk bernalar 5 detik dari sekarang. Gimana? Ada yang udah dapat kira-kira hubungannya? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita perhatikan dulu ada beberapa komentar. Ini dari si hijau dulu. Komentarnya begini. Ini seperti barisan angka ya. 4 naik 8. Artinya apa? 4 tambah 8 jadi 12. Lanjut. Kemudian 12 turun 9 jadi 3. Maksudnya 12 kurang 9. Jadinya 3. Gitu bang. Oke, kalau menanggapi pendapat si hijau ini mencari hubungan sih boleh aja ya. Seperti itu ya. Tapi ini nanti akan saya bahas lebih lanjut di contoh selanjutnya. Kenapa pola hitungan seperti barisan angka itu tidak berlaku untuk logika angka dalam gambar. Oke, sabar ya Ju ya. Ntar kita bahas yang ini. Kemudian ada pendapat yang kedua. Ini bang 12 bagi 4 sama dengan 3, kata si merah. Oke, ini udah ada hubungan ya. Hubungan yang berbeda dengan bilangan atau barisan angka. Kemudian yang ketiga, bang, kalau 4 kali 3 sama dengan 12 gimana? Itu kata si biru. Oke, si biru ya. Kalau si biru tuh kalau kata iklan tuh idola ibu ya. Iklan komprapi. Oke, ini yang selanjutnya, yang terakhir, yang keempat. Pasti 3 kali 4 sama dengan 12. Si kuning langsung terus buat kepastian ya. 3 kali 4 sama dengan 12. Kayaknya dia udah pernah bahas yang ini. Oke, lanjut ke... Jadi dari 4 pendapat ini, pendapat ketiga dan keempat yang saya anggap benar. Nah, kok bisa benar ya? Mari kita lanjut ke pembahasan yang lebih detailnya. Oke, ini pembahasan lebih detailnya. Logika angka 1, pembahasan contoh
ke 1. Nah, seperti biasa, kita memperhatikan 3 hal. Yang pertama hubungan, yang kedua urutan, yang terakhir kesimpulan. Yang pertama hubungannya dulu. Hubungannya, oke, coba kita lihat sedikit demi sedikit. Angka 4 dan 3 berada di luar gambar atau segi 4. Jadi di sini ada 3 angka. Ada 4, ada 12, ada 3. 12 ini dia berada dalam segi 4, sementara 4 dan 3 itu berada di luar segi 4. Nah, ini apa? Kira-kira boleh nggak kita berasumsi bahwa hubungan yang kedua apa? Angka 4 dan ketiga itu memiliki suatu kesamaan. Nah, jadi 4 dan 3 itu punya suatu kesamaan. Ini asumsi kita yang pertama berdasarkan hubungan tadi. Kemudian dari hubungan kedua tadi kita juga berasumsi apa? Kan yang di pertemuan yang sebelumnya kita udah menyatakan kalau 2 angka itu pasti terlibat dengan suatu operasi. 4 dan 3 itu terlibat dengan suatu operasi. Ya kan? Tapi operasi yang kali ini berbeda dengan bilangan. Berarti cara terlibatnya itu beda dengan cara terlibat 2 angka pada bilangan atau barisan angka. Ini beda. Nah, jadi apa? 4 dan 3 itu terkait dengan satu operasi. Terkait gini, misalnya gini. 4 dan 3. 4 dan 3 itu bisa artinya 4 tambah 3, 4 kali 3, 4 kurang 3, atau 4 bagi 3. Nah, bisa salah satu dari 4 hal tersebut. Atau boleh juga kebalikannya. 3 tambah 4, 3 kali 4, 3 kurang 4, atau 3 bagi 4. Pokoknya terlibat salah satu operasi. Nah, nanti kita lihat mana operasi yang paling benar. Berdasarkan acuan angka yang lainnya. Angka yang lainnya itu siapa? 12 ya. Oke, lanjut ke hubungan yang keempat. Angka 12 berada di dalam segi 4. Oke. Jadi kalau ada angka yang berada di luar, ada angka yang berada di dalam. Yang di dalam itu 12. Maka dengan kata lain kita bisa berasumsi apa? 12 itu tidak terlibat operasi. Berarti 12 itu tidak dikali, dibagi, atau dikurang. Tidak sama seperti 4 dan 3 ya. Nah, jadi angka 12 berada di antara 4 dan 3. Nah, di sini kita bisa berasumsi lagi apa? Kalau seandainya dia berada di antara 4 dan 3, berarti dia seperti apa? Dia seperti ada kaitan dengan 2 angka tadi. Baik 4 maupun 3. Berarti 12 berkaitan dengan 4 dan 3. Ini hubungan yang ke-7. Baik, coba kalian bayangkan kalau seandainya 12 itu berhubungan dengan 3 dan 4 atau 4 dan 3, tapi dia tidak terlibat dengan operasi. Kira-kira kalau saya dalam satu pengerjaan matematika dia terlibat sebagai apa juga ya? Kemungkinan yang lain apa? Hasil berarti ya. Oke, soalnya kita cari urutannya berdasarkan hubungan ketiga angka tadi. Berarti ada 2 angka terlibat operasi, 1 angka lagi sebagai hasil. Maka kemungkinannya bagaimana? Hubungan 2 angka, habis itu harus dapat hasil ya. Oke, ada suara backsoundnya ayam berkokok itu biasa di sini ya. Ya, anggap aja kalau seandainya kan kalian pernah dengar ya. Oke, jadi kalian pernah dengar kalau saya ada peribahasa itu ayam berkokok, kafilah berlalu. Jadi tunggu aja sampai dia berlalu. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, ini dia. 4 dan 3 terlibat operasi. Berarti
4 dan 3 terlibat dengan operasi. Kalau seandainya 4 ditambah 3. Yes, 4 ditambah 3. Hasilnya mungkin nggak 12? Nggak mungkin ya, berarti urutannya salah. Kemudian 4 dan 3 dikurang. 4 dikurang 3. Nggak dapat juga 12. Kemudian 4 bagi 3. Nggak dapat juga. Coba yang terakhir, 4 kali 3. Nah ini baru dapat ya. 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti urutannya yang pertama apa? Angka 4 bertaut dengan 3 melalui kali. Kemudian bertaut dengan 12 melalui sama dengan. Nah ini dia urutannya. Jadi di sini kita sudah dapat urutan operasinya dan hasilnya. Ini dia. Nah selanjutnya coba kita karena apa? Karena kali ini bersifat komutatif, ya kan? Jadi bolehkah? Boleh ya kalau saya bilang 3 bertaut dengan 4 melalui kali. 3 bertaut dengan 4 melalui kali, kemudian bertaut dengan 12 dengan sama dengan. Berarti kalau kita lihat lebih detail urutannya ada 2 macam ya. 4 dulu, 3 kemudian baru hasil ya, atau 3 dulu, 4 kemudian baru hasil. Meskipun sama hasilnya, tapi ini kalau kita telusuri lebih lanjut nih sebenarnya beda ya. Nah, ini di operasi aljabar di paling dasar mungkin kalian pernah dapatkan apa maksud 4 kali 3, apa maksud 3 kali 4. Mana maksudnya yang 4-nya 3 kali, atau mana maksudnya yang 3-nya 4 kali ya. Ini dia yang pengen saya katakan. Oke. Selanjutnya, nah ini kesimpulan. Nah kesimpulan 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti kalau kita buat pola umumnya, 4 itu kan berada di sebelah kiri, 3 itu kan berada di sebelah kanan. Sebelah kanan apa? Sebelah kanan segi 4 ya. Dan 12 itu berada di tengah-tengah. Berarti kalau kita buat pola operasi dan hasil secara umum, kiri kali kanan 4 kali 3 sama dengan tengah. Nah ini dia kesimpulannya. Kiri kali kanan sama dengan tengah. Itu dia. Berarti kalau kita ganti angka lain, khusus untuk kasus seperti ini, berarti pola operasinya seperti ini. Kiri kali kanan sama dengan tengah. Kalau saya sebelah 4 tuh saya ganti dengan 5. Sebelah 3 itu saya ganti dengan 6. Berarti 5 kali 6 sama dengan 30. Oke. Seperti itulah kurang lebih. Atau satu pola lagi, karena dia bersifat komutatif, berarti kesimpulannya kebalikan yang sebelumnya, nanti kanan kali kiri sama dengan tengah. Nah, ini dia kesimpulan yang kedua. Karena kali itu bersifat komutatif, artinya apa? Bisa urutan operasinya dipertukarkan, maka ada 2 kesimpulan. Ini dia. Satu lagi yang komutatif apa adik-adik? Satu lagi tambah ya, itu dia. Berarti untuk kali dan tambah itu dia bisa memiliki 2 pola urutan operasi. Bisa dari kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri, kurang lebih seperti itu ya. Oke, lanjut ke contoh kedua, logika angka pertama, bentuk pertama. Oke, di sini ada angka 4, 2, dan 8, di mana 2 berada di dalam segi 4. Pertanyaannya masih sama, bagaimana hubungan dan urutannya. Oke, yuk bernalar 5 detik dari sekarang. Saya yakin nih nggak sampai 5 detik kalau udah dapat di polanya. Oke, kita bahas. Coba kita bahas. Pertama kita lihat dulu hubungannya. Oke, di sini hubungannya karena kita tadi udah bahas
secara bertahap dan detail, berarti di sini hubungannya kita bisa persingkat pembahasannya, jadinya angka 8 dan 4 sama-sama saling terkait dengan suatu operasi. Kemudian hubungan yang kedua, angka 2 tidak terlibat operasi namun berkaitan dengan 8 maupun 4 sebagai hasil. Oke, sekarang coba kita cocokkan. Misalkan seandainya kita coba misalnya dengan 4 tanda operasi yang berbeda. 4 dengan 8 kita coba dengan tambah. Dapat nggak 2? Nggak dapat. 4 dengan 8 kita coba dengan kurang. Misalnya 8 kurang 4. Nggak dapat. 2. Dapat 4. Berarti nggak cocok, kurang. Jadi yang paling cocok apa? Kita lihat sekarang urutannya. Yang paling cocok apa? Angka 8 hanya bertaut dengan 4 melalui bagi. Jadi ini di urutannya kita lihat ya. Angka 8 hanya bertaut dengan 4 melalui bagi. Kemudian apa? Bertaut dengan 2 melalui sama dengan. Jadi artinya apa? 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi kita bisa sekarang beralih ke kesimpulan. 8 bagi 4 sama dengan 2. Apa maksudnya? Pola umumnya 8 kan sebelah kanan, 4 sebelah kiri, berarti kanan bagi kiri sama dengan tengah. Ya kan? Oke, coba lihat. Kanan bagi kiri sama dengan tengah. Ini dia kesimpulannya. Tanda panah apa nih? Ungu ya. Tanda panah ungu. Ini kayak avatar ya. Tanda panah ungu. Oke, lanjut. Tahu kalian Avatar? Kalau seandainya kalian pernah nonton film tentang yang bisa mengendalikan 4 elemen itu, kalian tahu nih. Tanda panah ya. Ya enggak nih, saya terbayang aja nih Avatar. Oke, lanjut ke logika angka bentuk pertama, contoh ketiga. Oke, ini dia. Ini soalnya agak beda sedikit dengan yang 2 sebelumnya. Berapakah nilai A jika kedua gambar ini memiliki operasi aljabar yang sama? Oke, di sini diketahui di soal ada 2 gambar. Gambar pertama ada angka 8, 4, dan 4. Angka 4-nya salah satunya berada di tengah atau di dalam segi 4. Kemudian gambar kedua ada 10, ada A, ada 12, di mana A-nya itu berada di dalam segi 4, di tengah ya. Oke, nah yuk bernalar 5 detik dari sekarang. Kalau seperti ini soalnya, kalau kalian udah tahu hubungannya, gampang didapat. Oke. Gimana? Ups, ini kata si hijau apa nih? Bang, yang ini gimana? Oh, yang tadi. Yang tadi dia katanya apa? Kalau seandainya 3 angka pada logika angka dalam gambar bentuk pertama ini seperti barisan angka. Maksudnya pola operasinya ya. Oke, ini akan saya jelaskan. Nah, coba perhatikan dulu yang bagian yang sebelah kiri. Maksudnya yang 8, 4, 4 tadi ya. Dari 8 ke 4 yang di tengah itu, kalau seandainya kita ibaratkan seperti operasi barisan angka, berarti turun 4 ya. Berarti pola operasi yang pertama 2 angka ini kurang 4. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Betul ya? Oke. Selanjutnya, nah nih, dari 4 yang tengah ke 4 yang sebelah kanan. Kira-kira pola operasi barisan bagaimana nih? Bisa kali 1 atau tambah 0. Anggap aja kali 1. Berarti 4 ke 4 selanjutnya itu kali 1. Nah, di sini kita ingat ya. Coba ingat. Pertama polanya kurang 4. 2 angka pertama polanya kurang 4, 2 angka yang kedua berarti polanya kali 1. Sekarang coba kita pakai atau kita terapkan yang 10A dengan 12.
Dapat nggak hasilnya kira-kira A nya berapa? Oke. 10 ke A. Mirip dia polanya dengan 8 ke 4. Berarti semestinya si A-nya berapa nih? Kalau berdasarkan urutan 8 ke 4. 10 dikurang 4 ya. Nah, 10 dikurang 4. Kan tadi dari 8 ke 4 kurang 4. Sekarang berarti mirip seperti itu. 10 kurang 4 sama dengan 6. Berarti A-nya 6 ya. Di sini kalau saya pakai pola operasi tadi, barisan ini A-nya 6. Nah, sekarang coba kita pakai pola operasi yang 4 ke 4. Kita terapkan. 4 ke 4 kan kali 1. Berarti semestinya 6 dikali 1 berapa tuh? 6 kan? Nggak dapat 12 ya. Berarti artinya apa nih? Pola barisan angka tidak bisa diterapkan pada pola logika angka dalam gambar. Pola apa maksudnya? Pola operasinya. Berarti kalau angka dalam gambar ya angka dalam gambar. Kalau seandainya barisan angka ya barisan angka. Gitu dia. Oke, sekarang baru kita lanjut ke pembahasan aslinya. Waduh bang, ini baru pembahasan asli bang. Tadi apa juga? Oke. Kan ini bisa jadi muncul di pemikiran kalian. Makanya saya luruskan dulu. Kalau seandainya ada yang berpikiran seperti itu, ini dia buktinya. Bukan tidak selamanya, memang nggak mungkin ya. Nggak mungkin diterapkan operasi barisan angka itu ke operasi logika angka dalam gambar. Oke, lanjut ke pembahasan contoh ketiga. Coba perhatikan kembali video kalian nih. Nah, hubungannya dulu. Gambar kiri angka 8 dan 4 di luar segi 4 terkait dengan satu operasi. Kalian udah pasti bisa menebak. Ini apa operasinya. Kemudian, gambar kiri. Nah, gambar kiri apa nih? Angka 4 di dalam segi 4 yang tidak terlibat operasi. Maksudnya angka 4 yang di tengah itu berkaitan dengan 8 maupun 4 sebagai hasil. Nah, ini jelas ya. 4 yang di tengah ini tidak terlibat operasi. Namun, dia berkaitan dengan hasil. Hasil daripada operasi 8 dan 4. Oke, sekarang kita lihat urutannya. 8 dengan 4. Hasilnya 4. Kira-kira operasi yang mungkin apa? Kalau tambah mungkin nggak? Nggak mungkin ya. 8 tambah 4, 12. Kalau seandainya 8 kurang 4, 4. Mungkin ya. Kalau 8 bagi 4, nggak mungkin. 2. Berarti yang mungkin apa? 8 kurang 4. Jadi, betul ya. Urutannya, gambar kiri, angka 8 bertaut dengan 4 melalui kurang. Kemudian bertaut dengan 4 lagi yang di tengah melalui sama dengan. Ini dia. Coba perhatikan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya 8 kurang 4 sama dengan 4. Jadi kalau misalnya kita buat rumusan umumnya berarti 8 itu kan di sebelah kiri kan. Kiri segi 4. Kemudian 4 yang di luar segi 4 itu sebelah kanan. Artinya apa? Kiri kurang kanan sama dengan tengah. Ini dia. Ini dia pola operasi matematikanya atau operasi aljabarnya. Nah, sekarang baru kita terapkan ke gambar sebelah kanan. Sebelah kanan. Kiri kurang kanan. Berarti 10 kurang 12 sama dengan min 2. Ini dia. 10 kurang 12 sama dengan min 2. Oh, negatif ya hasilnya. Berarti si A berapa? Min 2. Minus 2. A sama dengan negatif 2. Mana sih yang benar? Negatif 2 atau minus 2 atau minus 2? Terserah yang mana yang enak menurut kalian aja. Oke, lanjut ya. Lanjut ke ini dia. Katanya logika Angga tuh punya nama lain. Berarti Angga tuh bukan satu-satunya nama ya.
Mantap si Angga nih. Berarti dia apa? Intel kali nggak? Punya nama lain ya. Oke, coba perhatikan nih. Setelah beberapa contoh yang telah dilihat, coba tadi kan kita ada berapa contoh tadi? 3 ya? 3 atau 4? 3. Oke. Nah, setelah 3 contoh yang telah kita lihat, logika angka dalam gambar menunjukkan dua angka yang berada di luar bangun datar bisa tambah, kali, kurang, atau bagi. Nah, ini yang paling sederhananya ya. Yang paling sederhananya berarti dua angka di luar bangun datar tadi itu bisa terlibat salah satu dari 4 operasi yang paling dasar. Tambah, kali, kurang, atau bagi. Oke, kemudian apa lagi dibilang di sini? Sebagaimana yang kita ketahui, tambah, kali, kurang, dan bagi adalah tanda operasi aljabar. Atau sebutan lainnya apa? Operasi aritmetik. Aritmetik ya. Kalau aritmetik itu kayaknya jarang kalian dengar. Tapi istilah ini ada dipakai. Jadi kalau operasi aritmetik dengan kata lain berarti logika angka dalam gambar ini berkenaan dengan aritmetik. Oke, aritmetik ini kita ambil. Ini kita naikin ke atas ya. Oke, selanjutnya. Apa dibilang di sini? Selanjutnya hasil operasi dinyatakan di dalam sebuah bangun datar. Jadi kalau bangun datar ini adalah salah satu jenis gambar. Sesuatu yang berhubungan dengan gambar disebut dalam bahasa Inggrisnya figural. Oke, nanti kalian cek sendirilah pronunciasinya. Oke, ini figuralnya atau figural nih saya ambil. Saya naikin ke atas ya. Oke, ini udah ada 2 kata ya. Figural arithmetic. Nah, jadi di sini kita udah bisa menebak. Berarti dia punya nama lain. Si logika angka dalam gambar ini punya nama lain apa? Figural arithmetic. Kurang lebih seperti itu pronunciasinya. Kalau saya salah, saya minta maaf. Oke, karena logika angka dalam gambar ini dilaksanakan dalam bentuk tes, maka nama lengkapnya itu Figural Arithmetic Test. Nah, ini dia. Figural Arithmetic Test. Kalau disingkat FAT ya. FAT. Kalau FAT itu artinya apa? Gemuk ya? Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan sama logika angka dalam gambar. Oke, lanjut. Oke, ini dia. Contoh keempat, logika angka dalam gambar bentuk kedua, angka episode kedua. Oke, coba lihat nih. Bagaimana hubungan dan urutannya? Di sini ada 4 angka, ada segitiga. Angka 18 ini berada di tengah, 4, 2, dan 5 ini berada di luar. Oke, yuk bernalar dari sekarang. Oke, gimana? Ada yang dapat? Oke, langsung ke pembahasannya. Pembahasan contoh keempat. Kalau seandainya di antara kalian ada yang bertanya atau muncul pertanyaan di benak kalian, ini bang kok channel ini bahas soalnya kok lama kali ya, bahas jawabannya kok lama kali. Sebenarnya kalau saya coba kalian pikirkan, yang namanya membahas dengan menjawab itu 2 kata yang beda. Oke, sekalian setuju ya. Kalau menjawab berarti apa? Saya menunjukkan caranya, langsung dapat hasilnya. Kalau membahas, saya bukan sekedar menunjukkan caranya, tapi saya juga menunjukkan bagaimana detailnya. Oke, itu ya. Bagi adik-adik yang menonton channel ini, itu yang perlu kalian perhatikan. Membahas itu berbeda dengan menjawab. Itu dia kunci pentingnya, bukan kunci Inggrisnya dia. Oke, kita lanjut. Nah, hubungannya
Semua angka di luar segitiga terkait dua macam operasi. Oke. Mengacu pada hubungannya sebelumnya, gambar yang sebelumnya, yang angka yang satu, angka episode 1 kayak gitu deh. Kalau angka episode 2 juga mirip. Miripnya apa? Angka yang berada di luar gambar itu terkait dengan operasi. Nah, karena angkanya makin banyak, berarti operasinya nggak cukup satu dong. Berebut kalau satu ya. 4, 2, 2, 5, atau 5, 4, 2 dengan hasil 5 dengan 4. Itu maksudnya. Nantilah kalian akan tahu sendiri. Oke, angka 18 sebagai hasil. Angka 18 sebagai hasil. Nah, ini. Oke, sekarang urutannya. Ada yang tahu kira-kira bagaimana urutannya? Bagaimana hubungan operasinya angka 4, 2, dan 5 sehingga diperoleh 18. Oke, mari kita lihat. Susunan 3 angka dengan 2 tanda operasi yang mungkin. Itu dia urutannya. Berarti ini masih pernyataan secara umum. Bagaimana maksudnya? Coba kalian perhatikan. Ada 7 segi 4. Nah, ada 7 segi 4. Di situ ada tertulis A1, O1, A2, O2, A3 sama dengan AT tanda tanya. Maksudnya apa nih? A1 itu angka pertama, O1 itu operator ke-1 atau tanda operasi yang pertama. A2 itu angka kedua. O2 itu operator kedua, A3 itu angka ketiga, kemudian AT artinya angka tengah. Tanda tanya. Maksudnya apa? Apakah kalau seandainya angka pertama dioperasikan dengan angka kedua, kemudian dioperasikan lagi dengan angka ketiga sama dengan angka yang di tengah, itu maksudnya. Jadi ini pola, kalau kita bilang ini apa? Bukan pola, rumusan umumnya. Tapi kita belum tahu secara pasti siapa yang menjadi operatornya dan siapa yang menjadi angkanya yang mengisi segi 4 ini. Kalau seandainya kalian sudah belajar di SMA, itu kalian pernah mendengar istilahnya kaidah pencacahan ya. Nah, coba perhatikan kaidah pencacahan. Di sini ada 3 angka, 2 operasi. 3 angka maksudnya apa? 3 angka yang kita operasikan di sini maksudnya adalah 4, 2, dan 5. Kemudian 4, 2, dan 5 ini kita operasikan melalui 2 tanda operasi yang berbeda. Jadi operasi yang pertama itu katakanlah tambah, operasi yang kedua itu katakanlah kali. Nggak boleh dia dua-duanya tambah atau dua-duanya kali. Mungkin di suatu kasus khusus ya, itu bisa jadi. Tapi ini kebiasaan yang saya dapatkan, tidak ada logika angka dalam gambar ini. Operasinya dipakai berulang kali ya, cuma sekali aja dipakai. Nah, kembali ke kaidah pencacahan tadi. Jadi kalau seandainya ada 3 angka, 2 tanda operasi. Nah, bagaimana kita menghitung banyaknya urutan yang mungkin kita susun? Atau banyaknya urutan yang akan terjadi untuk mendapatkan angka 18 ini. Berarti kalau seandainya kalian masih ingat tentang teorema permutasi, ini menurut teorema permutasi 3 angka dari 3 posisi, berarti 3 permutasi 3 dikali operator itu ada berapa? Ada 4 ya. Operator itu ada tambah, kali, kurang, dan bagi. 4 operator dari 2 posisi, berarti 4 permutasi 2. Betul nggak? 4 permutasi 2. Berarti 3 permutasi 3 dikali 4 permutasi 2 sama dengan 3 faktorial dikali 4 dikali 3. Sama dengan 72 macam.
Berarti kalau saya untuk soal ini kalian harus menentukan banyaknya urutan sebanyak 72 macam. Di antara 72 macam ini mungkin ada satu atau dua atau beberapa, bukan semuanya, ada satu atau dua yang hasilnya dapat 18. 3, 5 mungkin, tapi nggak sampai 72. Pokoknya ada beberapa yang kemungkinan hasilnya dapat 18. Waduh, gimana nih? Oke, kita lanjut. Di sini saya tampilkan ada 4 kali 5 tambah 2 sama dengan 22. Nah, di sini operator pertamanya kali, operator keduanya tambah, angka pertama A1-nya 4, A2-nya 5, A3-nya 2. Hasilnya berapa? 4 dikali 5, 20. 20 tambah 2, 22. Berarti urutan ini tidak cocok karena 22 itu tidak sama dengan 18. Kemudian pola selanjutnya, pola urutan selanjutnya. 5 tambah 2 kurang 4 sama dengan 3. 5 tambah 2 7 kurang 4 3. Nggak cocok juga berarti. Kemudian 5 kurang 4 tambah 2 sama dengan 3. Bukan. Kemudian 4 kali 2 tambah 5 sama dengan 13. Bukan juga. Kemudian 5 tambah 4 kurang 2 sama dengan 7. Bukan juga. Kemudian 5 kurang 2 tambah 4 sama dengan 7. Bukan juga. Kemudian 4 kali 5 tambah 2 sama dengan 22. Bukan juga. Kemudian 5 tambah 2 kurang 4 sama dengan 3. Bukan juga. Kemudian 5 kurang 4 tambah 2 sama dengan 3. Bukan juga. Kemudian lagi 2 kali 5 tambah 4 sama dengan 14. Kemudian 5 kali 2 kurang 4 sama dengan 6. Kemudian 5 tambah 4 kali 2 sama dengan 18. Oke, ini dapat satu nih. 5 tambah 4 kali 2 sama dengan 18. 5 tambah 4 kali 2, 5 tambah 4 9, 9 kali 2 18. Benar ya? Berarti pola ini benar satu. Oke. Ingat ya. Selanjutnya 5 kurang 2 kali 4 sama dengan 12. 5 kali 4 kurang 2 sama dengan 18. Bukan juga. Oh iya nih. 5 kali 4 kurang 2 sama dengan 18. Udah dapat lagi. 5 kali 4 20. 20 kurang 2 18. Berarti udah 2 pola ya. Yang selanjutnya 5 tambah 2 kali 4 sama dengan 28. Oke, cukup dulu. Nah, tadi berapa pola? Kalian ada hitung ya? Ada berapa urutan nanti kita cari? Ada 2 urutan yang kita dapat yang sesuai dengan hasil di tengahnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke pembahasan contoh yang keempat. Kita tadi kan udah dapat hasilnya nih. Hasilnya ada 2 urutan yang hasilnya 18. Yang pertama 5 tambah 4 kali 2 sama dengan 18. Kemudian kita lihat hubungannya. Hubungan operasinya 5 itu berada di bawah, 4 itu berada di kiri, 2 itu di kanan. Jadi kalau seandainya kita buat rumusan umumnya berarti bawah tambah kiri ya. Bawah tambah kiri, 5 tambah 4 bawah tambah kiri. Hasilnya 9. Nah, kemudian hasilnya 9 itu dikali dengan 2. Berarti kali dengan kanan. Berarti sama dengan tengah. Berarti kesimpulannya apa? Bawah tambah kiri kali kanan sama dengan tengah. Kemudian satu lagi. 5 kali 4 kurang 2 berarti bawah 5 kali 4 berarti bawah kali kiri. Bawah kali kiri hasilnya kan 20 dikurang kanan. Bawah kali kiri kurang kanan sama dengan tengah. Oke, bawah kali kiri
kurang kanan sama dengan tengah. Kesimpulannya itu. Berarti sini ada dua bentuk operasi secara umum, bawah tambah kiri kali kanan sama dengan tengah, bawah kali kiri kurang kanan sama dengan tengah. Ini dia kurang lebih. Baik, kita lanjut lagi ke logika angka yang kedua. Contoh kelima. Nah, di sini ada dua gambar. Berapakah nilai A jika kedua gambar ini memiliki operasi aljabar yang sama? Coba kalian lihat di sini. Ada dua gambar ya. Jadi kiri sebagai acuan, kanan sebagai pertanyaannya. Kemudian di sini ada pilihannya. 3 pilihan, A20, B30, C40. Oke, yuk bernalar lagi mulai dari sekarang. 5 detik. Gimana kira-kira? Sudah ada yang dapat pola yang sebelah kiri? Meskipun A belum dapat, setidaknya pola yang sebelah kiri sudah dapat. Oke, coba kita bahas. Logika angka 2, pembahasan contoh kelima. Hubungannya, semua angka di luar segitiga terkait dua macam operasi, ya. Mirip seperti tadi ya. Kemudian angka 20 sebagai hasil. Acuan menentukan urutan. Jadi 20 ini sebagai acuan untuk menentukan urutan 274 itu dioperasikan bagaimana? Ditambah, dikali, dikurang, atau dibagi. Sehingga mendapat angkanya 20. Jadi 20 itu sebagai acuannya. Nah, kemudian urutannya mirip seperti tadi ya. Mirip seperti soal yang sebelumnya. Susunan 3 angka dengan 2 tanda operasi yang mungkin. Berarti 3 angka ini kita susun sedemikian rupa dengan 2 tanda operasi sehingga kita dapati 20. Oke, di sini ada sedikit petunjuk. Bukan cara cepat ya, petunjuk. Kiat kita bilang. Buat susunan tanda operasi saat uji nilai dengan salah satu dari 4 nih. Yang pertama apa? Kali dan tambah. Berarti nanti ada operator satunya kali, operator duanya tambah. Angkanya nanti di A1, A2, A3-nya dipilih mana yang paling mungkin ya. Kemudian yang kedua kali dan kurang. Yang ketiga tambah dan kali. Yang 4 kurang dan kali. Kalian boleh mencobanya secara berurutan. Kali tambah dulu. Kalau nggak dapat nanti lanjut ke kali kurang. Kalau nggak dapat tambah kali. Kalau nggak dapat lagi kurang kali. Nah, timbul pertanyaan, kenapa nggak ada bagi di sini, Bang? Itu mungkin ya di benak kalian mungkin timbul pertanyaan, Bang, kenapa nggak ada bagi di sini? Kenapa nggak ada bagi? Kenapa nggak ada berulang operatornya? Tambah-tambah, kali-kali, kurang-kurang itu. Nah, sebagaimana yang saya katakan, yang pertama, soal logika angka dalam gambar ini tidak ada perulangan tanda operasi. Itu satu. Yang kedua, yang ingin saya katakan apa? Bagi itu relatif kecil dipakai dalam logika angka dalam gambar. Bukan nggak ada. Kemungkinannya kecil untuk dipakai. Coba kalian perhatikan soal yang saya berikan nih. Baik, coba perhatikan di gambar ini ada 3 angka 2, 4, dan 7. Secara logika kalau angka yang bisa dibagi adalah antara 4 dan 2. 4 dibagi 2 itu habis dibagi, dapatnya padu 2. Kemungkinan selanjutnya berarti 3 lagi operasi ya, dikali, ditambah, atau dikurang. Coba seandainya dikali 2 dikali 7 14, 2 ditambah 7 9, kemudian satu lagi 2 dikurang 7 5, min 5. Jadi kecil kemungkinan kalau seandainya bagi itu dipakai dalam logika angka yang bentuk kedua ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada pola rumusan umum, yaitu angka pertama, operasi pertama, angka kedua, operasi kedua, angka ketiga. Ini seperti yang ada di dalam kotak segi 4 ini. Inilah bentuk rumusan umum. Jadi kalau seandainya kita mau pakai bentuk yang pertama sesuai dengan petunjuk yang tadi, berarti ada kali dengan tambah.
Jadi operator 1 kita ganti dengan kali, operator kedua kita ganti dengan tambah, maka menjadi A1 dikali A2 tambah A3 gitu ya. Jadi angka pertama dikali angka kedua ditambah angka ketiga. Nah, di sini kita tidak menentukan batasan angka pertama itu siapa, angka kedua itu apa, angka ketiga juga siapa gitu ya. Nah, kemudian bentuk kedua kali dengan kurang seperti ini. Berarti operasi yang pertama, operator yang pertama kita ganti dengan kali, operator yang kedua O2 nya kita ganti dengan kurang. Jadinya A1 dikali A2 kurang A3. Atau bentuk yang ketiga, operator yang pertamanya kita ganti dengan tambah, operator yang keduanya kita ganti dengan kali. Seperti ini. Kemudian selanjutnya bentuk yang keempat, operator yang satunya kita ganti dengan kurang, operator yang keduanya kita ganti dengan kali. Beginilah kurang lebih susunan yang mungkin ya. Oke, selanjutnya logika angka bagian kedua, masih pembahasan contoh kelima. Jadi sesuai dengan petunjuk tadi atau kiat tadi, pola yang pertama kita pakai apa? Kali dengan tambah ya. Angka pertama dikali dengan angka kedua, kemudian ditambah dengan angka yang ketiga, di mana kita mendahulukan dulu kali, karena di sini kita batasi dengan tanda kurung. Hasil daripada kali nanti baru ditambah dengan angka yang ketiga. Apakah kalau misalnya kita susun dengan pola umum berikut ini dapat nilai 20? Oke, coba kita tes. Yang pertama kita tes angka 2 sebagai angka pertama, 7 sebagai angka kedua, 4 sebagai angka ketiga. Berarti didapati hasilnya 2 dikali 7 ditambah 4. 2 kali 7 14, 14 tambah 4 sama dengan 18. Oke. Baik, selanjutnya kita lihat lagi. Angkanya kita ganti, angka pertamanya 2, angka keduanya 4, angka ketiganya 7. Masih pola kali dengan tambah. 2 dikali 4 ditambah 7. 2 kali 4, 8. 8 tambah 7, 15. Masih belum cocok. Kita lanjut lagi. Baik, kita ganti angka lagi. Yang pertama 7. Yang kedua 4. Yang ketiga 2. Jadinya 7 dikali 4. 28 ditambah 2 30. Masih belum cocok ya, belum matching ini. Oke, selanjutnya polanya sekarang kita ganti. Pola apa? Pola operatornya. Tadi kali dengan tambah, sekarang kali dengan kurang. Tadi angka pertama kali angka kedua kurang angka 3. Berarti hasil kali nanti baru dikurang. Baik, angka pertama 2, angka kedua 4, angka ketiga 7. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 dikurang 7 sama dengan 1. Berarti ini masih belum cocok. Lanjut lagi. Kita ganti angka pertamanya 2. Angka 2-nya 7. Angka 3-nya 4. 2 kali 7, 14. 14 kurang 4 sama dengan 10. Baik, kita coba lagi. Kita ganti angka pertamanya 4, angka keduanya 7, angka ketiganya 2. Berarti 4 kali 7, 28. 28 kurang 2 sama dengan 26. Masih belum cocok. Kita ganti lagi operatornya, tambah dan kali. Tambah dulu, hasil tambah, kemudian dikali. Angka pertama ditambah dengan angka kedua, hasilnya nanti dikali dengan angka ketiga. Apakah dapat nilainya 20? Mari kita coba. Angka pertamanya 2, angka keduanya 7, angka ketiganya 4. 2 ditambah 7, 9. 9 dikali 4, 36. Kemudian kita ganti lagi angka pertama 2, angka keduanya 4, sama angka ketiganya 7.
Itu dapatnya 2 tambah 4, 6. 6 kali 7, 42. Kemudian kita ganti lagi. 7, 4, dan 2. 7 ditambah 4, 11. 11 kali 2, 22. Oke, kita ganti lagi operatornya. Masih belum dapat ya. Kurang dengan kali. Ini yang keempat ya. Kurang dengan kali. Operator pertamanya kurang, operator keduanya kali. Oke, kita masukkan angkanya. Angka pertama 4, angka keduanya 2, angka ketiga 7. 4 dikurang 2, 2. 2 kali 7, 14. Masih belum dapat. Oke, sekarang yang ini 7. 7 angka pertama, 2 angka kedua, 4 angka ketiga. 7 dikurang 2, 5. 5 dikali 4, 20. Nah, ini dia yang cocok ya. Urutan angkanya sama urutan operatornya. Urutan angkanya 724, urutan operatornya, operator pertama kurang, operator kedua kali. Dengan susunan seperti ini ya. Oke, berarti ini yang susunan yang benarnya. Baik, kita bahas lagi ke pembahasan contoh yang kelima, masih logika angka yang kedua. Nah, ini kita sampai ke kesimpulan ya. 7 dikurang 2 dikali 4 sama dengan 20. Katakanlah yang kita peroleh pola ini yang dapat. Mungkin ada pola yang lain, pola operasi yang lain yang dapat 20. Kita tidak mencoba semuanya sampai 72 ya. Kalau misalnya kita coba semuanya, mungkin satu video ini penuh dengan percobaan itu aja. Oke, kita lanjut. Jadi 7 kurang 2 kali 4 sama dengan 20. Coba kalian perhatikan gambarnya. 7 dikurang 2. Itu berarti kanan kurang kiri ya. Kanan kurang kiri. Kemudian hasil yang 7 kurang 2 ini dikali dengan 4. Sama dengan, berarti 7 kurang 2 kanan kurang kiri. Kemudian kali 4 ini bawah ya. Bawah berarti kali 4. Oke, coba saya ulang sekali. Kanan kurang kiri kali bawah sama dengan tengah. Tengah itu berapa? 20. Jadi kesimpulannya kanan kurang kiri kali bawah sama dengan tengah. Ini dia pola umumnya ya. Sekarang kita lihat soal yang tadi. Soal yang tadi gambarnya seperti ini. Gambar sebelah kanan ya. Ada angka 8 sebelah kiri, 10 sebelah kanan, A di tengah, 15 di bawah. Berdasarkan kesimpulan yang tadi, maka kanan kurang kiri. Kanan berarti 10 dikurang 8. Kali bawah. Bawahnya 15. Berarti 10 dikurang 8, hasilnya itu nanti baru dikali 15. 10 dikurang 8 berapa? 2. 2 kali 15 berapa? Sama dengan tengah. Tengahnya berapa? 30. Ini dia. Saya cek. Ya, 30. Oke, sementara pilihannya ada A 20, B 30, C 40. Jelas ya, berarti pilihannya adalah B. Oke, kita lanjut lagi. Nah, nih. Logika angka bentuk ketiga, contoh ke-6. Bagaimana hubungan dan urutannya? Di sini ada gambar segi 4 yang di dalamnya ada angka 29, kemudian angka di luar segi 4 ada 8 di kanannya, 5 di kirinya, 4 di atasnya, dan 7 di bawahnya. Oke, yuk bernalar. Dimulai dari sekarang. Oke, bagaimana? Kira-kira udah dapat polanya? Mari kita bahas.
Logika angka bentuk ketiga, pembahasan contoh ke-6. Pertama yang kita lihat hubungannya dulu. Semua angka di luar segi 4 itu ada 4 angka ya. Semua itu saling terkait dengan 3 macam operasi. Kemudian angka 29 yang ada di tengah segi 4 itu adalah sebagai hasil. Dia digunakan sebagai acuan atau patokan untuk menentukan urutan daripada keempat angka yang di luar segi 4 tadi dengan operasi tertentu. Baik, kemudian urutannya. Jadi urutannya itu berupa susunan 4 angka dengan 3 tanda operasi yang mungkin. Jadi ada 5, ada 4, ada 8, ada 7, itu disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil 29. Nah, susunannya memiliki bentuk berikut ini. Kalian bisa lihat di sini ada sejumlah segi 4, di mana ada A1, O1, A2, O2, A3, O3, A4 sama dengan AT tanda tanya. Itu maksudnya apa? Kalau seandainya angka pertama A1 dioperasikan dengan angka yang kedua, kemudian dioperasikan lagi dengan angka yang ketiga, kemudian dioperasikan lagi dengan angka keempat, apakah hasilnya sama dengan angka yang di tengah? Nah, itu dia maksudnya. Jadi yang perlu kalian perhatikan ini A1, O1, A2, O2, A3, O3, A4. Ya, ini dia. Nah, kalau seandainya kita cari urutannya dari awal hingga penghabisan, maka banyaknya urutan itu ada 576 macam. Mirip seperti yang tadi. Seperti yang segitiga tadi, kita mencari banyak urutannya berdasarkan permutasinya. Coba lihat. Angkanya ada 4. Tempat posisi angkanya juga 4, berarti 4 permutasi 4 sama dengan 4 faktorial. Dikali, kemudian operatornya ada 4, posisi operatornya ada 3, berarti 4 permutasi 3. Dapatnya juga 4 faktorial. 4 faktorial dikali 4 faktorial dapatnya 576 macam. Begitu kira-kira. Baik, kita lanjut lagi. Logika angka ketiga masih pembahasan contoh yang ke-6. Nah, di sini apa yang perlu saya tekankan, karena polanya cukup banyak, 500-an lebih, kita akan ambil salah satu sampelnya aja. Salah satu sampelnya aja yang mengandung kali kurang dengan tambah seperti yang kalian lihat ini. Kalau seandainya kita ambil semuanya mungkin tidak cukup waktu 1 jam atau malah lebih dari 1 jam untuk menjelaskan 576 macam tersebut. Jadi kita ambil sampelnya saja yang mengandung kali kurang tambah seperti yang kalian lihat di video ini. A1 dikali A2 dikurang A3 tambah A4. Nah, seperti ini ya. Baik, contohnya bagaimana? Oke, ini contohnya. Kita mulai dari angka pertama 4, angka kedua 5, angka ketiga 7, angka keempat 8. 4 dikali 5, 20. Kurang 7 tambah 8. 7 tambah 8 berapa? 15 ya. Berarti 20 dikurang 15 sama dengan 5. Oke, selanjutnya 7 kali 4 kurang 5 tambah 8. Coba seperti yang kalian lihat, berarti hasilnya berapa nih? 28 dikurang 13. Berapa? 15. Kemudian 7 kali 8 kurang 4 tambah 5, 47. Kemudian 5 kali 8 kurang 7 tambah 4, 29. Oke, ini sepertinya jawabannya. 5 kali 8 sama dengan 40 kurang 7 tambah 4. 7 tambah 4, 11. Berarti 40 dikurang 11. 29. Baik, kita bahas lebih lanjut lagi.
tentang hasil yang kita peroleh tadi. 5 dikali 8 dikurang 7 tambah 4 sama dengan 29. Nah, kalau misalnya kita perhatikan 5 dan 8 itu hubungannya kali. 5 di sebelah kiri, 8 di sebelah kanan. Berarti kiri kali kanan. Kemudian hasilnya itu dikurang dengan 7 tambah 4, berarti 7-nya bawah, 4-nya atas, berarti bawah tambah atas. Berarti pola umumnya apa? Kesimpulannya kiri kali kanan kurang bawah tambah atas sama dengan tengah. Betul ya? Oke, kita sampai di bagian kesimpulan logika angka dalam gambar. Jadi kesimpulan yang pertama, berbeda dengan barisan angka, figural arithmetic test lebih fokus pemilihan tanda operasi aljabar. Jadi di sini tanda operasi aljabar itu jadi faktor utama untuk menentukan hasil. Angkanya udah ada, tinggal kita racik bagaimana operasi aljabar itu cocok dengan hasil yang ada di tengahnya. Racik udah macam masakan aja ya. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, semakin banyak angka muncul pada figural arithmetic test, maka semakin relatif lama menemukan operasi aljabar yang tepat. Berarti makin banyak angka, makin lama dapat jawabannya. Itu maksudnya. Nah, baik, sampai di sini dulu. Materi selanjutnya adalah logika dasar bagian keempat, logika pernyataan. Saya harap kalian tetap stay dengan channel ini. Sampai jumpa lagi.